Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sobat Inspira, sorry ini lagi baca berita yang mengerikan ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau baca berita banyak yang miris ya. Ini banyak remaja masih minum minuman keras, alkohol ya, terus juga narkoba. Nah ini kan sebenarnya aktivitas-aktivitas yang dari tahun ke tahun selalu aja ada ya, dan ini cara menghentikan itu sebenarnya harus banyak orang-orang baik yang menebarkan nasihat sebenarnya dari circle kita-kita, dari pergaulan kita-kita ini harus ada orang baik yang masuk ke situ dan bisa tap in dengan teman-teman di situ, tapi bukan terwarnai, tapi mewarnai ya, mewarnai dengan kebaikan, dengan dakwah ya. Nah inilah yang dimana kita harus merasa terus punya PR ya, bahwa anak muda ini kan istilahnya tuh tonggak peradaban ya. Dia yang akan memegang peradaban di masa depan. Kalau dari sekarang anak-anak muda banyak yang masih pakai narkoba, minum minuman keras ya. Ini akan menjadi masalah tentunya. Nah, yang harus difahamkan tentunya hal yang paling simpel dalam hidup ini. Sebenarnya tujuan hidup kita dilahirkan di muka bumi ini tuh buat ngapain sih gitu kan? Itu yang menjadi hal simple yang dilewatkan oleh mungkin teman-teman yang menjadi dari pemakaian narkoba atau alkohol seperti ini ya. Jadi mereka belum tahu tuh tujuan kita hidup di dunia ini untuk apa. Tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk apa gitu. Nah, itu ada di surat Az-Zariyat ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini ayat yang sangat masyhur ya, yang sangat sering disampaikan di forum-forum mimbar, di acara di Jumatan ya. Dan itu adalah kunci ya bagi kita untuk mengetahui sesuatu yang sangat mendasar ya. Kita hidup di dunia ini tujuannya buat apa gitu ya. Nah, itu ada di surat Az-Zariyat ayat 56 itu ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, disitulah kita harus paham bahwa kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah. Beribadah itu bukan hanya sholat yang wajibnya ya, itu udah pasti wajib sih, 5 waktu wajib ya. Tapi dalam menjalankan kehidupan ini, kita harus memiliki nilai ibadah, yang dimana nilai ibadah itu kita bisa laksanakan dengan syiar Islam, dengan saling menasehati satu sama lain. Karena kalau kita sayang sama teman kita, kita tidak akan membiarkan teman kita pakai narkoba, nggak akan membiarkan teman kita mabuk-mabukan ya. Harus ada message yang kita sampaikan dengan cara hikmah ya tentunya ya. Dan di mana kita juga di sini di muka bumi ini punya tugas untuk menyampaikan walaupun satu ayat ya. Dan saya sampaikan satu ayat tadi, tugas saya sudah selesai ya, untuk menyampaikan satu ayat. Jadi solusinya ngapain nih? Setelah kita tahu bahwa ada teman-teman yang kena narkoba seperti itu. Nah, kita harus memberikan nasihat kepada teman kita bahwa kalau sedang galau itu pelariannya jangan ke tempat-tempat yang bermasalah. Kalau pelarian kita ke tempat-tempat yang bermasalah akan menambah masalah itu sendiri gitu kan. Itu menjadi suatu yang kontradiktif gitu, suatu yang kontraproduktif malah ya. Dan disinilah kita harus melihat bahwa ketika kita galau, ketika kita punya masalah yang berat dan segala macam masalah yang besar gitu ya dalam hidup kita, yang kita anggap besar, mungkin orang lain ada yang lebih besar lagi masalahnya, tapi buat kita ini masalahnya udah besar banget nih. Nah galau, nah pelariannya apa? Sebenarnya pelariannya murah meriah, nggak usah kebar, nggak usah minum-minuman beralkohol, nggak usah beli narkoba. Pelariannya silahkan datang ke masjid, ambil air wudhu, nah kita sholat, dan kita sujud, dan kita ketika sujud itu nikmati sujud kita, seakan-akan kesombongan di otak kita, di kepala kita ini, kita ratakan dengan tanah. Ya. Dan kita dengan sujud itu, kita kan kalimatnya pun doanya apa? Meninggikan Allah ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya. Nah disitulah kita harus sadar bahwa ketika kita sujud meratakan otak kita yang sombong ini dengan tanah ya, sejajar dengan tanah, dan kita meninggikan Allah, itulah proses penghambaan yang paling nikmat, yang paling maksimal yang bisa kita lakukan adalah dengan
menempelkan kepala kita yang sombong ini ke tanah dan meninggikan Allah. Di situ sesuatu yang sangat powerful, sesuatu yang sangat tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sebenarnya, tapi hanya bisa dirasakan. Makanya yuk kita sama-sama untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai solusi ketika kita galau, ketika kita banyak masalah segala macam. Udah serahkan kepada yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan sedikit insight dari saya ini, yang fakir ilmu ini, mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi galau tersadarkanlah dengan hal simple tujuan hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika kita sabar dan sholat, maka masalah-masalah kita insya Allah akan Allah selesaikan. Barakallahu fikum. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala kita dilipat gandakan. Nah, kalau pengen pahala kita berlipat-lipat ganda ya, di sini ada yang namanya challenge 30 hari bersedekah bersama Sharing Happiness. Nah, jadi caranya gampang, tinggal scan aja kris yang ada di layar kaca ini. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Barakallahu fikum.